Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada video yang kedua ini dari seri PT Jaya Manual ya, kita akan membahas tentang memproses buku besar ya. Video kemarin sudah kita jelaskan tentang langkah-langkah input ke jurnal semuanya ya, dari dokumen 1 sampai 26. Nah, sekarang kita lanjutkan ke video yang kedua untuk buku besar. Di sini perintahnya adalah memposting buku besar ke buku besar, kemudian menyusun saldo ya. Jadi hanya dua yang kita kerjakan, yaitu input ini buku besar ini sama nanti menyusun trial balance ya di sini. Oke ya. Nah, teman-teman kemarin sudah kita bahas di sini ya, jurnal sudah kita kerjakan semuanya. Terus kita bikin rekap. Jadi kita cukup menginput dari rekap ini, rekap jurnal ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan ke dalam buku besar ini nanti ya. Nah, jadi nggak harus dari jurnal lagi, tetapi cukup dari rekap yang sudah kita buat. Maka pastikan rekapnya kemarin sudah diteliti dengan benar sesuai dengan jurnal yang kita buat. Nah, ini rekapnya di sini. Ini biar mudah saya pindahkan ke sini ya, rekapitulasinya biar nanti kita mudah untuk mengerjakannya. Kita mulai dari buku besar yang pertama, cash in bank. Saldonya ini teman-teman isikan dulu dari saldo awal yang sudah ada di soal ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan, silakan cek dulu di saldo awal neraca paling awal per 30 November ya ini ya, atau 1 Desember sebesar 875.721.100. Kemudian kita akan tambah dengan sumber-sumber lainnya. Nah, di sini saya tanggalnya adalah 31 ya. Jadi saya menggunakan kode-kode biar mudah. CRJ itu untuk cash receipt journal, CPJ cash payment journal, sales journal, kemudian purchase journal, dan petty cash ya kan, petty cash. Nah, teman-teman nanti silakan, ini hanya kode saja dari saya, nanti bisa pakai yang lainnya, ini hanya referensi. Nah, kita akan masukkan cash in bank karena saya pakai Excel, jadi saya ikutin rumus yang di sini. Jadi semuanya urut dari CRJ sampai ke petty cash ya. Nah, terakhir nanti baru memorial di jurnal di buku besar lain. Tapi kalau teman-teman pakai tulis manual ya nggak harus diketik semuanya ini. Ketik yang perlukan saja. Oke, dari yang pertama. Ini akunnya adalah 11. Kita masuk ke cash receipt ya, ini dia. 11 ini 952. 952 ini debit ya. Kita taruh di sebelah sini posisinya. Sini dulu. Ya. 952 875 tambah 952 ketemunya 1828. Oke. Kita cari lagi. Biasanya ada di cash payment journal ya. 11. Ini dia di kredit ya, di kredit. Nah, dari sini kita pindahkan ke kredit di sebelah sini. Ya kan? Oke, 935. Saldonya berarti lah 1828 dikurangin 935. Oke, untuk petty cash, untuk kas bank hanya dua saja sumbernya, dari cash payment dan dari cash receipt. Kemudian yang kedua, petty cash ya. Petty cash-nya kita ambil dari petty cash dan cash receipt dulu. Kalau saya cash receipt dulu, di sini ada petty cash 11201, kita mulai dari sini. Ini dia 9. Nah, kalau teman-teman urut aja nggak apa-apa ya. Dari sini cash payment journal ada di ya. Kemudian ada juga di sini petty cash kredit ya posisinya. Jadi karena saya pakai rumus, jadi saya hitung semua seperti ini. Saldo akhirnya 10 juta. Teman-teman kalau manual ya nggak perlu seperti ini ya, nggak perlu sampai bawah, cukup dikerjakan sampai yang miliki saja, dan nggak perlu salah seperti ini ya. Khusus untuk ini karena pakai Excel seperti ini. Tapi kalau manual tulis saja yang ada angkanya ya. Kemudian ketiga, account receivable.
Account receivable ada dari sini dulu, kredit ini di jurnal kas masuk ya, kredit nilainya adalah 955.762 sehingga saldonya menjadi seperti di sini. Kemudian berikutnya adalah sales journal 11201, ini dia 11201. Di sini isinya adalah debit ya, debit. Oke. Kemudian terakhir general journal. General journal nanti di sini ada sebesar 11201, ini di sini ya. 23100 posisinya ada di kredit. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk account receivable. Nah, saldo akhirnya adalah 522156. Kemudian allowance for the portfolio ini saldo awalnya kredit 69 ya. Kemudian ada di general journal di sini. Di general journal 11202 kita inputkan. Ini dia. Sebesar Rp7.700.000. Saldo akhirnya menjadi 731 ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk other receivable saldo awalnya 1875 kemudian dilunasi di CRC. Dari CRC di sini kita lihat, kita input yang dari CRC ya. Cash receipt journal. Nah, ini dia di sini. Ya. Kredit kita taruh di sini. Di sini, ya kan. Kemudian berikutnya merchandise inventory saldo awalnya 432.187. Kemudian nanti ada penambahan pembelian dan penjualan atau retur. Kita mulai dari sales journal ya, 11301 sales journal di sini. Nah, ini dia 11301, ini 522 ya kan. Kemudian ada penambahan di purchase journal ya, di sini. Purchase, ini dia purchase di sini 11301 sebesar 567.759 sehingga saldonya berubah. Oke. Kemudian nanti ada retur juga di jurnal umum ya. Kita masuk ke jurnal umum, nilainya 11301 kredit, nilainya adalah 20.011 ya. Terus di sini. Oke, kemudian saldonya jadi berubah seperti ini. Terakhirnya adalah 467.708.500. Nanti angka ini akan sama dengan di inventory card ya kan, sama dengan di sini. Kemudian setelah merchandise, kemudian petty cash, office supplies ya, kita ambil dari petty cash, ada pembelian di petty cash journal. Besarnya adalah 1.525 ya. Saldo awalnya ini. Kemudian pembelian ini 2.218 debit ya. Sehingga saldonya menjadi 3.743.750. Berikutnya adalah fed in. Fed in saldonya nggak ada. Kita ambil dari transaksi pembelian. Ini ya 11401.56 kita masukkan ke sini. Nah, ini dia saldonya ini. Kemudian ada juga di jurnal umum ya, PID jurnal umum ada fed in karena ada retur di sana. Jurnal umum di sini 11401 kredit
2.100.000 ya. Oke, saldonya akhir tinggal 54774. Berikutnya adalah prepaid VAT, ini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan, jadi kita abaikan saja, lanjut ke berikutnya. Kemudian VAT nggak ada, land juga nggak ada perubahan, tanah ya nggak ada perubahan, building juga nggak ada perubahan, jadi tulis saldo awalnya saja. Kemudian akumulasi depresiasi building juga nggak ada perubahan, karena nanti kita akan input di jurnal penyesuaian. Equipment sama nggak ada perubahan, terus akumulasi juga saldonya tulis saja apa adanya. Vehicle akumulasi sama, nanti kita input di penyesuaian. Account payable sekarang kita lihat saldo awalnya adalah 623. Kita ke cash payment journal. Ini ya. Ini kita pindahkan ke sini. 893 ya. Di debit. Sehingga ini jadi ke sini. Kemudian purchase journal 624 kredit ya, di sini kita pindahkan taruh sini. Kita checklist. Kemudian yang terakhir adalah general journal, karena ada retur pembelian ya. Retur pembelian sebesar, kita lihat 21201. Ini dia. Oke, sehingga saldo akhirnya 331.857.350. Kemudian accrued expense. Di sini saldo awalnya 31250 ya. Kemudian ada transaksi di cash payment journal, waktu itu biar gaji 21202, ini dia. Sebesar 31250 kita masukkan ke cash payment journal, posisinya ada di debit. Nah, oke, sehingga saldonya habis ya. Kemudian akun berikutnya adalah akun dividend payable ya. Ini nggak ada saldonya, nggak ada, kita langsung lewatin. Paid out saldonya pertama kosong. Kemudian ada transaksi sales journal di sini 21204 kredit ya, 73106. Kemudian di general journal ada transaksi juga di sini waktu retur, yaitu sebesar 1.400.000 rupiah, ini dia ya. Sehingga saldo akhirnya menjadi 7176. Kemudian income tax payable nggak ada saldo, nggak ada perubahan juga, transaksi nggak ada. Bank loan ada di sini, ada penambahan ya, pengurangan waktu bayar pajak, waktu bayar angsuran. Di cash payment journal 22101 ini, oke ya. Kemudian common stock nggak ada perubahan. Kemudian DRE juga nggak ada perubahan. Dividen juga belum ada transaksi. Income summary sama. History balancing ini sebenarnya nggak dipakai akunnya, tapi ada saldonya, ada akunnya. Kemudian sales saldo awalnya adalah 7.409. Kemudian tentunya ada penambahan di jurnal penjualan di sini ya. Nilainya adalah ini 4731062 kredit ya. Sehingga ada penambahan saldo seperti ini. Oke ya. Gak ada lainnya teman-teman, hanya itu aja yang ditambah. Oke, kemudian akun berikutnya adalah sales discount. Saldonya 485.800. Kemudian ada CRJ, cash receipt journal bertambah di posisi debit ya, waktu ada pelunasan, ini dia 4995375. Kemudian sales return saldo awalnya 24062. Kemudian ada pengembalian di jurnal umum, letaknya di jurnal umum di sini. Oke, nomornya 41003. Ini kita taruh di sini debit ya. Debit. Sehingga saldonya
menjadi berubah menjadi 38.062.500. Sales service invoice nggak ada perubahan, nggak ada saldo perubahan. Kemudian COGS saldo awalnya 5.512 sekian. Kemudian ada penambahan tentunya di sales journal. Kita lihat di sales journal nomornya 51101 ya, 51101 besarnya 522.227 ya. Kemudian ada retur juga di bagian memorial atau jurnal umum. Nilainya ini 511 ya, ini dia 10 juta ada di posisi kredit ya, sehingga total lagi jadi segini. Nah, akun berikutnya purchase diskon ya, saldo awalnya 25.112. Terus ada waktu di jurnal pengeluaran kas itu ada pengeluaran ya, ada dapat diskon kita. Nah ini dia nomor akunnya 51102, ini dia. Kita taruh di sini cash payment journal. Oke, di sebelah sini kita taruh. Oke, total akhirnya menjadi 34888. Berikutnya adalah waste and sales expense, ini enggak ada perubahan. Ya, nanti di penyesuaian. Uncollectible account juga enggak ada perubahan. Advertising ada transaksi di petty cash di sebelah sini. Di petty cash 625 ya. Ini dia, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian depreciation expense vehicle nggak ada perubahan karena belum di penyesuaian. Ini sama, maintenance ada perubahan di petty cash sebesar Rp500.000 di sini. Dari sini kita ambil taruh di sini ya. Saldo akhir 6 juta. Supplies expense nanti kita masukkan waktu penyesuaian, jadi sekarang masih belum ada perubahan. Kemudian income tax expense juga sama, belum ada saldonya. Depreciation masih belum ada juga. Kemudian depreciation equipment sama, belum ada, masih saldo awal. Ini juga saldo awal. Kemudian telepon, electricity ada penambahan di sini di cash payment journal ya, di pengeluaran kas. Ini dia 61101. Ini dia 61101. Oke, debit ya. Terus interest revenue juga belum ada. Ada revenue nggak ada perubahan, masih saldo awal. Bank cas juga nggak ada perubahan, belum. Interest expense di sini ada di cash payment journal, ada bayar beban angsuran bank waktu itu. Ini dia. Nilainya 4.950. Kemudian other expense gak ada perubahan ya. Oke. Oke, semua sudah kita masukkan teman-teman. Nah, dari sini tinggal kita pindahkan ke trial balance ya. Sorry, ini ada satu yang belum kita checklist. Ini maintenance ya, kita cek dulu apakah ada yang belum masuk di sini datanya. Sudah ya, sudah masuk. Oke ya. Saya ulang lagi, kita tinggal pindahkan dari saldo akhir setiap akun ini ya ke dalam trial balance di sini. Ini formnya ya. Jadi akun-akun yang sudah kita rekap di sini tadi. Nah, dari atas dulu kita cek dari cash in bank 892 kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian petty cash ya. Petty cash juga sama, kita pindahkan dari sini 10 juta rupiah. Account receivable kita pindahkan juga dari sebelah sini 522. Kemudian allowance for debit full saldonya adalah jadi debit ini ya 731.
Kemudian other receivable tadi habis ya, kosong ya, nggak ada isinya. Kemudian merchandise inventory 3743 ya. Apa nih? Merchandise. Oh, ini dia. 467708 ya. Yang ini baru besarnya adalah ini tadi 7. Oke. Kemudian fade in kita isikan fade in 54 ya. Kemudian prepaid nggak ada perubahan ini tadi. Kemudian land nggak ada perubahan. Tadi nggak ada perubahan semua ya, sampai bawah-bawah tadi belum ada perubahan ya. Dari sini juga nggak ada perubahan. Kemudian vehicle tadi juga ada perubahan, jadi yang ada perubahan tinggal kita masukkan saldonya saja ya. Ini dia, land 500 juta, building 1250, akumulasi building ya 166. Kemudian office 150 juta, akumulasi office 29050, vehicle 271, kemudian akumulasi vehicle 112, kemudian account payable nilainya adalah 331 ya, 331. Kemudian accurate expense tadi habis ya, sudah kita lunasi. Dividend payable enggak, juga belum ada. Paid out 71 dari mana tadi? Paid out dari sini ya, 71. Kemudian income tax payable kosong, bank loan jadi 360 ya, silakan dimasukkan saja teman-teman. Oke, ini juga nggak ada perubahan di sini. RE kita masukkan saja. Income summary juga nggak ada saldonya dari awal, belum. Oke, kemudian sales tadi nilainya adalah sales 8 miliar. Oke. Sales diskon ini 50 juta. Posisinya 50 juta ya, debit ya. Kemudian sales return 38 ya. Debit. Kemudian service income kredit ini gak ada perubahan tadi. COGS kita lihat angkanya berapa. COGS 6 miliar 024 415. Kemudian purchase discount 34 ya, 888. Kemudian waste expense belum ada perubahan. Oh, ini masih angka segini. Uncollectible juga ada perubahan. Advertising tadi ada perubahan, advertising ya. Advertising 7.500. Oke. Ya teman-teman ya, tinggal dimasukkan semuanya ini ke bawah sesuai dengan di sales ya, seperti ini. Kemudian tinggal yang terakhir. Seperti ini. Jadi dari rekapan kita masukkan semuanya. Kemudian kita tinggal jumlahkan sisi debit dan kredit.
Oke, hasil seperti ini. Ya teman-teman ya, kita hasilkan seperti ini hasilnya. Jadi total akhirnya adalah 11.488.934. Ini untuk trial balance berdasarkan rekapan jurnal yang sudah kita buat pada video yang kemarin. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, terus semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.